Selanjutnya kita akan bicara tentang fly ash ya, atau bahasa Indonesianya abu terbang ya. Jadi fly ash ini merupakan residu hasil pembakaran batu bara ya di tungku-tungku PLTU ya. Secara umum fly ash dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe F ya, yaitu fly ash yang kaya akan zat silika, warnanya kehitaman dan kandungan CaO-nya ya, kalsiumnya kurang dari 10%. Sedangkan kandungan silika, aluminium dan besinya tidak kurang dari 70% ya. Ada juga tipe C, yaitu fly ash yang kaya akan zat kalsium, warnanya terang dan kandungan CaO-nya lebih dari 10%. Sedangkan kandungan silikanya ditambah aluminium ditambah besi tidak kurang dari 50% ya. Jadi ini adalah dua standar jenis fly ash dari ASTM sebenarnya. Nah, perbedaannya kelihatan ya. Kalau tipe F ya, yang kaya akan zat silika itu dia warnanya gelap ya. Seperti bisa dilihat di ilustrasi ini adalah tipe F. Kemudian yang tipe C dia lebih terang ya. Lebih terang karena mengandung zat kalsium yang lebih tinggi ya. Jadi zat kalsium itu memang sifatnya terang. Nah, fly ash ini sebelumnya ini kurang bisa dimanfaatkan ya. Jadi seperti yang saya berikan pada ilustrasi gambar berikut, fly ash itu dari pabrik-pabrik pabrik PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap ya. Uapnya itu dihasilkan dari pembakaran batu bara ya. Anda bisa lihat ilustrasinya nih ya, pembangkit listrik tenaga uap dihasilkan listrik dan disalurkan ke menara sutet ini ya. Di sini kelihatan gambarnya seperti itu. Nah, sebelumnya fly ash itu hanya untuk bahan timbunan ya. Jadi di sini ada dua rute perjalanan fly ash. Yang sebelah kiri ini yang kurang menguntungkan gitu ya, yang kurang dimanfaatkan nilai ekonominya ya. Kurang dimanfaatkan nilai ekonominya, dia hanya digunakan sebagai bahan timbunan. Bahan timbunan disposal di sini. Nah, sedangkan yang lebih menguntungkan ya, tadi fly ash itu didaur gitu ya, didaur ulang. Oke, jadi dimanfaatkan lagi. Salah satunya adalah dijadikan bahan bangunan ya. Bahan bangunan yang sekarang masih diteliti adalah sebagai pengganti semen ya. Tapi selama ini yang banyak hanya sebagai pencampur saja, pencampur semen gitu ya. Jadi karena fly ash itu mengandung zat yang hampir mirip dengan semen, yaitu silika dan kalsium, maka bisa digunakan dengan proporsi tertentu ya. Jadi berapa persennya begitu bisa digunakan untuk mengganti semen ya. Dengan artian dia digunakan untuk konstruksi lagi gitu ya. Nah, konstruksi inilah kemudian yang terus berkembang. Kemudian jika misalnya dihancurkan ya konstruksi, kalau di luar negeri sih dihancurkan ya bangunan-bangunan yang sudah nggak terpakai itu. Nah, barulah kemudian serpih-serpihannya itu ditimbun gitu ya. Jadi sebenarnya langkah penimbunan itu adalah langkah terakhir dari pemanfaatan fly ash secara lebih ekonomis sih, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi jangan langsung digunakan untuk penimbunan, itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Oke. Kemudian sifat-sifatnya fly ash ya, mulai dari kegunaannya sekarang ya. Jika dilihat dari kandungan kimianya, fly ash tipe C baik untuk pembuatan beton yang cepat mengeras. Ini jelas karena banyak mengandung kalsium ya. Sedangkan tipe F sebaliknya ya. Jadi tipe F itu adalah fly ash yang memberikan kekuatan hardening tinggi di akhir-akhir umur ya, yaitu sekitar umur 28 hari. Sedangkan yang tipe C itu adalah fly ash yang pengerasan di hari-hari pertama hardening itu kuat gitu ya. Yang kemudian di hari-hari terakhir mendekati 28 hari itu penambahan kekuatannya tidak lagi signifikan. Kandungan pozolan pada fly ash belum tentu reaktif, maka beberapa ahli menggunakan zat aktivator seperti natrium, aluminium, silika, dan kalsium ya. Jadi maksudnya tidak reaktif itu ya tidak bisa direaksikan dengan air gitu ya. Ada beberapa persen yang tidak bisa mengalami reaksi kimia dari fly ash, maka ditambahkan obat lagi ya, itu seperti cairan alkali namanya. Jadi bentuknya ya seperti larutan seperti itu ya. Itu ada metode seperti itu. Pemakaian fly ash erat kaitannya dengan beton ramah lingkungan, green concrete. Nah ini ya, sebagai upaya mengurangi semen ya. Jadi kalau kita bicara green concrete ya, green concrete itu terjemahnya bukan semen bukan beton hijau ya, melainkan beton ramah lingkungan gitu ya. Nah, penggunaan semen ini dinilai sudah semakin merusak lingkungan. Kenapa? Karena pembuatannya semen itu
melepaskan gas karbon dioksida yang besar di udara. Kenapa ya? Ya kemarin pernah saya singgung ya, pembuatan semen itu termasuk ada pembakaran juga yang disebut kalsinasi. Disitulah muncul zat-zat karbon dioksida ya yang dilepaskan ke udara. Nah, sehingga banyak juga para ahli yang menuduh bahwa kerusakan oksigen di atmosfer itu sebagiannya disebabkan oleh industri semen. Dan penggantinya ya salah satunya penggantinya semen ini fly ash ya. Menurut data, proses produksi semen melepaskan gas CO2 yang besar ya, setara dengan emisi polutan kendaraan bermotor. Nah, ini kan besar sekali ya, setara dengan emisi polutan kendaraan bermotor yang di proses lalu lintas itu, yang keluar dari motor Anda, yang keluar dari mobil Anda. Nah, itu pun sudah besar ya. Jadi keberadaan kendaraan-kendaraan bermotor sudah sejak lama mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama atmosfer gitu ya. Nah, kemudian dari segi kekuatan, fly ash ini ternyata memang kekuatannya beda tipis dengan semen ketika digunakan pada takaran tertentu ya. Saya sudah pernah menggunakan fly ash dari berbagai macam penelitian ya. Yang saya gunakan ini adalah untuk mortar ya. Mortar itu hanyalah semen, pasir, dan air ya, tidak ada kerikilnya ya. Jadi ini adalah ya bahasanya adalah adiknya beton gitu. Seperti Anda lihat di tabel bukan tabel grafik ini ya. Jadi ada yang garis biru itu adalah fly ash 0% ya. Saya menggunakan semen saja di sini, tidak pakai campuran fly ash sama sekali. Ternyata kekuatannya di hari-hari awal itu mirip dengan fly ash yang 25% ya. Jadi bayangkan semennya dikurangi seperempatnya ya. Kita digantikan sama fly ash, ternyata kekuatannya hampir sama. Oke. Nah, tapi yang pas yang saya gunakan ini yang VS tipe C ya. VS tipe C itu di hari-hari awal memang kuat, tapi Anda lihat di hari 14 hari ya, 14 hari selanjutnya pertambahan kekuatannya tidak lagi signifikan. Berbeda dengan semen murni yang ini kira-kira 7 hari ya, ini 7 hari, kemudian sampai 14 hari, kira-kira ini poin 14 hari, dia masih meningkat si semen ini. Sedangkan VS tipe C, dia hampir sama di awal, namun seiring berkembangnya waktu, penambahan kekuatannya sudah tidak lagi signifikan ya. Jadi di hari-hari awal itu tinggi. Itulah kemudian salah satu karakteristik fly ash tipe C gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya tambah lagi fly ash-nya sampai 50%, wah kekuatannya berkurang drastis ya. Tidak lagi bagus ini. Jadi yang fly ash-nya semakin banyak, kekuatannya semakin rendah. Bahkan terlihat ya, saya juga pernah menggunakan penelitiannya sampai 75% ya, di atas 50%. Bahkan yang 75% dia hancur di saat curing ya. Ini adalah proses curing namanya, yaitu merendam mortar di dalam larutan air gitu ya, di dalam air gitu saja ya. Ini untuk mengurangi panasnya ini ya. Nah, bisa dilihat yang fly ash mortar yang mengandung fly ash ini sampai 75% kalau nggak salah, dia hancur di dalam sana ya. Jadi terbukti begitu lemah jadi si tahapan itu gitu, campuran itu begitu loh ya. Nah, yang terakhir kita bicara silika fume ya. Silika fume inilah yang kemudian dinilai sebagai pengganti semen untuk material beton mutu tinggi ya. Kekuatannya bagus silika fume ini ya. Merupakan hasil sampingan dari industri silikon dan logam alloy ya. Hasil produksi silika foam lebih rendah daripada fly ash, jadi jumlahnya sedikit ya. Sehingga material ini cenderung langka ya. Seperti namanya, kandungan silika. Nah, ini ya, silika fume itu kandungan silikanya dominan ya. Sangat besar ya, itu sekitar 85-98%. Bayangkan hampir 100% dia terdiri dari silika ya. Reaktivitas silikanya juga sangat tinggi, bahkan sering digunakan sebagai pembanding dengan akurasi 100%. Jadi silika, dalam silika fume itu semuanya bereaksi ya. Semuanya bereaksi membentuk ikatan kimia yang kemudian menjadi binder itu tadi. Nah, berbeda dengan fly ash itu tidak semuanya ya. Ada namanya rasionya ya, keefektivitasan si silika dalam fly ash itu ada. Jadi nggak semuanya bereaksi. Sedangkan aluminium yang tidak bereaksi itu hanya akan menjadi filler ya, tidak bisa menjadi binder. Silika fume berbentuk butiran berwarna abu-abu yang sangat halus ya, jadi dia halus sekali. Material ini bahkan lebih halus daripada semen dan fly ash ya. Jadi terlihat ini adalah di grafiknya kelihatan ya. Ini presence of finer ya. Finer itu maksudnya adalah kehalusan.
kehalusan fineses, kalau upaya finer itu ya sejenisnya gitu, juga kehalusan. Nah, ini adalah diameternya ya. Diameternya secara mikroskopis. Semakin ke kanan semakin kecil ya. Nah, di grafik ini ada fly ash dan juga ada Portland cement tipe 1 ya. Ternyata fly ash sama Portland cement tipe 1 itu ukurannya hampir sama secara mikroskopis. Namun ternyata ada yang sangat kecil, ada yang lebih kecil lagi, yaitu adalah silica fume ya. Jadi karena kehalusannya yang sangat bagus, itu juga berhubungan dengan tingkat reaksinya ya. Jadi suatu material maksud saya binder ya. Binder itu ketika dia semakin halus itu semakin bagus reaktivitasnya gitu ya. Karena ya si reaktannya yaitu si air itu memerlukan tidak perlu banyak energi gitu ya untuk istilahnya membongkar partikel binder ini ketika bereaksi dengan air gitu ya. Jadi ya ini ada sedikit hubungannya sama teori kimia sih. Jadi semakin kecil partikel itu semakin mudah dia pecah ya. Semakin mudah dia pecah artinya adalah semakin mudah dia membongkar susunan kimia di dalamnya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu zat aditif yang sangat bagus ya, silica fume itu. Tapi memang jumlahnya sedikit sekali, bahkan lebih sedikit dari fly ash, bahkan lebih sedikit dari semen, sehingga cenderung mahal. Tapi kekuatannya memang luar biasa karena reaktivitasnya hampir sampai 100% ya. Kira-kira begitu.